Dikirimkan surat peringatan dari debt collector internal aplikasi pinjaman Indodana, teman-teman. Ya, di mana isinya itu dia akan menghubungi ya, kemudian mengunjungi ke rumah kalian jika kalian gagal bayar. Nah, buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi Indodana ya, di video kali ini adalah video yang tepat buat kalian simak ya. Karena kita akan sharing dan diskusi ya, apakah di aplikasi pinjaman online Indodana sudah memiliki debt collector lapangan. Oke, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu, ya tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Nah, teman-teman, siapa yang mempunyai tagihan di aplikasi Indodana, ya kemudian kalian berniat untuk gagal bayar, ya entah itu gagal bayar selama 3 bulan ya atau bertahun-tahun ya, apakah kalian sudah didatengin oleh debt collector lapangan? Nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini gua akan memberitahukan bahwasanya kalian yang gagal bayar di aplikasi Indodana itu harus waspada ya. Di sini ada beberapa pengalaman nasabah yang gagal bayar di aplikasi Indodana, kemudian dia didatengin oleh debt collector lapangannya. Sebelum didatengin oleh debt collector lapangan, ya biasanya untuk debt collector internal pinjaman Indodana itu menghubungi ya melalui WhatsApp, email, atau bahkan ke kontak darurat. Nah, WhatsApp yang diberikan dari debt collector internal Indodana ini dia salah satunya teman-teman ya, mengingatkan karena pada saat kalian belum bisa membayar ya selama 3 minggu atau bahkan lebih ya, nantinya ada peringatan bahwasanya debt collector lapangan Indodana itu bakalan ke rumah. Nah, setelah adanya pesan yang dikirimkan ya atau email yang dikirimkan oleh debt collector Indodana, kemudian akan adanya penagihan lapangan ya yang disebut dengan debt collector lapangan, teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman ya, Indodana ini untuk debt collector lapangannya masih random ya. Artinya masih ada yang disamperin dan masih yang aman. Kenapa bisa tahu Bang? Oke, kita lihat dari pengalaman yang lainnya ya, nasabah yang galbay di aplikasi Indodana itu ini kita lihat teman-teman ya, setelah selama 1 tahun tapi masih aman ya, daerahnya ini masih di Jakarta ya atau di Jabodetabek, dan kemudian ke scroll ke bawah lagi, nah di situ ada komentar bahwasannya dia didatengin ya. Jadi pada intinya teman-teman di sini Indodana itu debt kolektornya masih random ya, ada yang disamperin dan ada yang aman ya. Jadi teman-teman jangan berpikiran dah kemudian panik gitu ya, karena kepanikan itu akan membawa mental kalian down. Tetap tenang aja teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai tagihan yang besar ya atau di atas puluhan juta gitu di aplikasi Indodana, kalian harus tetap hati-hati dan waspada. Kemudian kalian harus menyiapkan mental untuk menghadapi debt collector lapangan. Karena untuk tagihan yang besar itu kemungkinan disamperin oleh pihak ketiga dari debt collector lapangan. Ya, jadi di sini untuk debt collector lapangan Indodana itu ada yang disamperin dan ada yang aman, teman-teman. Ya, yang kita tahu bahwa Indodana ini adalah salah satu pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun API, dan Indodana ini mempunyai 2 fitur ya, ada Indodana Cicil dan Indodana Paylater. Kalau cicil ini itu biasanya uang cash ya atau uang tunai, dan kalau Indodana Paylater itu biasanya barang, teman-teman. Beli sekarang dan bayarnya nanti. Ini biasanya barang-barang yang ada bekerja sama dengan e-commerce. Nah, itu untuk masalah debt collector lapangan, teman-teman. Ya, debt collector lapangan dari aplikasi Indodana ini masih random sifatnya, masih ada yang didatengin dan ada yang aman. Selanjutnya untuk masalah Slick OJK ya, resiko ketiga setelah adanya menghubungi kalian melalui pesan, WhatsApp, email, atau bahkan ke kontak darurat. Kemudian untuk debt collector lapangan juga sudah, biasanya untuk debt collector lapangan yang ke rumah nasabah, ketika kalian galbay itu selang selama 1 bulan. Ya, ada yang 1 bulan didatengin, ada yang 3 bulan, dan bahkan ada yang galbay 1 tahun baru didatengin oleh pihak ketiga dari debt collector lapangan Indodana. Nah, selanjutnya jika sudah didatengin debt collector lapangan ya, teman-teman nantinya akan masuk Slick OJK. Ya, di mana untuk Slick OJK ini sangat berpengaruh untuk pinjaman ya, KPR, KUR, atau pinjaman online lain, kartu kredit. Ya, nama kalian itu terblacklist. Apalagi kalau kalian sudah masuk ke call 5, kolektabilitas 5, itu sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman lain ya. Artinya ini sudah daftar hitam, blacklist teman-teman.
BI checking. Nah, untuk masalah Slik OJK kalian bisa cek di aplikasi Score Lab ya. Di sana nanti ketahuan dari aplikasi apa aja kalian itu gagal bayar dan tagihannya berapa. Ya, itu adalah 3 resiko teman-teman ya ketika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Indodana. Terutama untuk masalah debt collector lapangan yang sering dipertanyakan. Jadi untuk debt collector lapangan di Indodana itu sifatnya masih random. Ya, untuk Indodana cicil maupun di Indodana Pay Later teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.